tujuannya yang pertama menjelaskan sifat-sifat cahaya, kedua menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin, ketiga menjelaskan sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh lensa, keempat menentukan fokus cermin cekung, dan yang kelima menentukan fokus lensa cembung. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama cermin datar, kedua cermin cembung, ketiga cermin cekung, keempat lampu senter, kelima penggaris busur, keenam celah cahaya, ketujuh kertas putih, dan yang kedelapan adalah layar atau tabir kertas. Untuk cara kerjanya, yang pertama susunlah lampu senter dan celah cahaya di depan cermin datar seperti gambar berikut. Yang kedua, nyalakanlah lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin datar. Ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya. 4. Ukurlah besar sudut datang atau I dan besar sudut pantul tersebut atau R. Kelima, letakkan sebuah benda, dalam hal ini lilin, di depan cermin datar dan amati bayangannya selama benda itu digeser-geserkan di depan cermin datar. 6. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Jadi kesimpulannya, untuk percobaan pemantulan cahaya pada cermin datar merupakan cermin yang bentuk permukaannya datar. Cermin ini akan memantulkan berkas-berkas yang sejajar dengan cahaya yang datang. Sifat bayangan pada cermin datar adalah tegak, maya atau semu, dan sama besar. Untuk cara kerjanya, yang pertama susunlah alat seperti gambar berikut. 2. Nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cembung. 3. Gambarkanlah jalan berkas sinar pada langkah 2 sehingga nampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung tersebut. Kesimpulan dari percobaan pemantulan cahaya pada cermin cembung adalah: cermin cembung adalah cermin yang memiliki permukaan melengkung keluar. Cermin cembung disebut juga sebagai cermin negatif karena sifat divergen yang cerminan. Artinya, cermin cembung dapat menyebarkan sinar dan cahaya. Sifat bayangan cermin cembung yaitu tegak, diperkecil, maya, atau semu. Untuk cara kerjanya, yang pertama susunlah alat seperti gambar berikut. Di sini saya menggunakan layar, lilin, dan sendok bagian depan yang digunakan sebagai cermin cekung. Kedua, nyalakanlah lilin dan amati dengan baik jalannya berkas cahaya pada saat sebelum dan sesudah mengenai cermin cekung. Ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar pada langkah 2 sehingga tampak sudut datang dan sudut pantulnya serta bayangan yang terbentuk. 4. Catatlah bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung tersebut. 5. Aturlah jarak benda atau letak layar agar pada layar terbentuk bayangan yang jelas dan tajam. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan. Keenam, jika benda di depan cermin cekung terus digeser menjauhi cermin, maka pada jarak tertentu bayangan benda akan menghilang atau tidak tampak. Ukur jarak benda dari cermin cekung pada keadaan tersebut. Kesimpulan pada percobaan pemantulan cahaya pada cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang memiliki bentuk melengkung ke arah dalam. Cermin cekung ini tidak menghasilkan bayangan yang sejajar. Proses pemantulan cahayanya pun terjadi saat cahaya yang dipantulkan mendekati titik fokus cermin. Sifat bayangan cermin cekung tergantung pada letak benda. Pertama, jika benda diletakkan di ruang 1, bayangan akan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Kedua, jika benda diletakkan di ruang 2, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Yang ketiga, jika benda diletakkan di ruang 3, bayangan akan bersifat nyata, terbalik, dan diperkecil. Untuk alat dan bahannya adalah lampu senter, celah cahaya, penggaris busur, lensa cembung, lensa cekung, lilin, layar, penggaris panjang, dan gelas kaca berisi air. Untuk prosedurnya, yang pertama, susunlah lampu senter, celah cahaya, dan gelas berisi air seperti gambar berikut. Yang kedua, nyalakan lampu senter dan amati dengan baik jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sesudah menembus gelas kaca yang berisi air.
Yang ketiga, gambarkanlah jalannya berkas sinar tersebut sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian, ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Pergunakanlah lensa cembung untuk mengamati sebuah huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat antara lensa dan huruf. Kemudian, geserkan lensa perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut sampai bayangan huruf menjadi sangat besar dan kabur atau tidak tampak. Ukur jarak huruf ke lensa pada saat tersebut dan catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh lensa cembung tersebut. Pembiasan merupakan peristiwa pembelokan arah sinar atau cahaya melalui dua atau lebih medium yang berbeda kerapatan optiknya. Gelas kaca yang berisi air dapat digunakan untuk mengamati jalannya sinar yang mengalami pembiasan. Jika seberkas cahaya datang pada salah satu sisi gelas kaca berisi air, maka sinar ini di dalam kaca akan dibiaskan dan akhirnya di bagian tepi cahaya putih terlihat ada warna pelangi. Air di dalam gelas kaca bertindak seperti prisma dan memisahkan cahaya putih menjadi warna-warna komponennya, di mana jika dilihat di layar dengan seksama muncul warna pelangi di bagian tepi cahaya yang nampak putih ada warna pelangi. Untuk yang pertama, siapkan bahannya yaitu layar, lilin, lensa cembung, penggaris panjang. Kedua, atur letak lilin dan lensa cembung agar diperoleh bayangan nyala lilin paling tajam pada tabir. Selanjutnya, ukur jarak benda dan jarak bayangan dan catat sifat-sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung tersebut. Selanjutnya, pergunakanlah sebuah lensa cekung untuk mengamati huruf pada buku dengan jarak yang relatif dekat. Kemudian, geserkan lensa secara perlahan-lahan menjauhi huruf tersebut. Catat bagaimana sifat-sifat bayangan yang terbentuk oleh lensa cekung tersebut. Kesimpulan percobaan pembiasan cahaya dengan lensa cembung. Cahaya yang jatuh pada permukaan lensa cembung akan mengalami pembiasan. Berkas-berkas sinar datang akan dibiaskan sehingga berkas-berkas sinar biasnya mengumpul. Lensa cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar-sinar yang dibiaskan pada satu titik. Pada lensa cembung, sifat bayangan yang terbentuk ada dua, yaitu yang pertama, semua bayangan maya yang dibentuk lensa cembung selalu tegak terhadap bendanya. Yang kedua, semua bayangan nyata yang dibentuk lensa cembung pasti terbalik terhadap bendanya. Dan bahan yang digunakan adalah senter atau flash HP, compact disc atau CD, dan mangkok yang berisi air. Pada saat bagian bawah CD disinari senter, pemantulan cahaya akan membentuk warna pelangi. Peristiwa tersebut dinamakan dengan peristiwa difraksi. Peristiwa difraksi cahaya adalah peristiwa pembelokan atau penyebaran gelombang cahaya saat melewati celah sempit atau penghalang. Pembelokan ini menyebabkan pola terang dan gelap yang bergantian muncul di layar. Peristiwa yang menyebabkan permukaan CD berwarna pelangi disebut dengan peristiwa interferensi. Interferensi cahaya adalah fenomena ketika dua atau lebih gelombang cahaya berpadu dan menghasilkan pola baru dengan daerah yang lebih terang atau disebut dengan interferensi konstruktif, dan lebih gelap atau disebut dengan interferensi destruktif. Interferensi ini terjadi karena perbedaan fase antara gelombang-gelombang cahaya yang berpadu. Oke, masukkan CD ke dalam mangkuk air, kemudian sinari dengan menggunakan senter. Maka akan mengeluarkan cahaya pelangi pada layar atau tabir kertas. Maka peristiwa tersebut dinamakan dengan dispersi. Dispersi cahaya adalah fenomena penguraian cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi berbagai warna cahaya atau cahaya monokromatik. Proses ini terjadi karena cahaya dengan frekuensi atau warna berbeda dibiaskan atau dibelokkan dengan jumlah yang berbeda. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama menentukan jarak titik api atau F lensa cembung, yang kedua menentukan kekuatan lensa cembung atau P, yang ketiga menentukan jarak titik api atau F cermin cekung. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada layar, kedua lensa cembung, ketiga lilin, keempat ada bagian depan sendok yang saya gunakan sebagai cermin cekung. Untuk yang pertama, susunlah lensa pada dudukannya dan letakkan di antara layar dan sumber cahaya atau lilin. Kedua, nyalakanlah sumber cahaya, kemudian aturlah posisi benda dan lensa agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam.
Yang ketiga, ukurlah jarak benda dan jarak bayangan. Yang keempat, ulangi percobaan beberapa kali dengan kedudukan benda yang berbeda. Pertama, susunlah alat seperti gambar berikut. Selanjutnya, nyalakanlah sumber cahaya dan aturlah kedudukan benda dan layar agar pada layar terbentuk bayangan paling tajam. Kemudian, ukurlah jarak benda dengan bayangannya. Ulangi percobaan tersebut dengan kedudukan benda yang berbeda. Maka kesimpulan dari percobaan lensa cembung dan cermin cekung adalah: untuk yang pertama, kekuatan lensa cembung, kekuatan lensa berbanding terbalik dengan jarak fokusnya. Jika jarak fokus lensa besar, maka kekuatan lensanya kecil, sedangkan jika jarak fokusnya kecil, maka kekuatan lensanya besar. Adapun cara menentukan jarak titik api atau F dapat ditentukan dari hubungan 1/S ditambah 1/S aksen sama dengan 1/F, di mana S adalah jarak benda ke cermin, S aksen merupakan jarak bayangan ke cermin, sedangkan F sama dengan fokus. Sedangkan keakuratan lensa atau P dinyatakan dengan P sama dengan 1/F, di mana P merupakan kuat lensa atau dioptri dan F jarak fokus atau M. Lensa cembung merupakan lensa positif karena sifatnya memfokuskan cahaya yang datang padanya, sehingga sifat-sifat bayangan benda yang dibentuk lensa cembung sama dengan cermin cekung. Maka berdasarkan praktikum yang sudah dilakukan, dapat dikatakan bahwa sifat bayangan yang dibentuk lensa cembung dan cermin cekung tergantung letak benda pada ruang. Sekian praktikum yang saya lakukan, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.